Hai guys, kembali lagi bersama saya Devita di Sahabat Negeri Sakura. Nah, untuk kali ini kita masih akan membahas hampir sama nih sama yang sebelumnya, yaitu manga Jepang. Pada kali ini kita akan membahas tentang Doraemon. Siapa sih yang nggak tahu Doraemon? Nah, tapi yang pertama-tama kita akan membahas tentang karakter yang ada di film Doraemon ini. Kalian pasti tahu dong, yang pertama itu adalah Doraemon. Doraemon ini adalah fruit robot kucing. Maksudnya sebuah ya. Aduh, apaan sih aku ya? Oke, lanjut. Jadi Doraemon ini adalah robot kucing yang berasal dari abad ke-22 yang kembali ke masa Nobita untuk menolong Nobita. Nah, Nobita itu siapa? Nobita ini adalah pemeran utama di film Doraemon ini. Dia itu adalah seorang anak tunggal yang tinggal di Nerima, Jepang. Nah, Nobita ini digambarkan sebagai seorang anak laki-laki yang pemalas, bodoh, polos, dan selalu malang. Pokoknya semuanya deh paket komplit yang minus-minus. Selain itu, dia itu juga selalu datang telat nih ke sekolah. Selalu mendapatkan nilai jelek dan sering banget dimarahin guru. Nah, siapa tuh yang mirip sama Nobita? Tapi ada sisi positifnya juga kok, dia itu baik hati dan suka menolong. Oke, karakter selanjutnya ada Shizuka. Shizuka ini adalah seorang gadis cantik yang pintar, yang merupakan teman dari Nobita juga. Nah, si cewek ini nih yang disukai Nobita. Selain itu, Shizuka juga mempunyai hobi yaitu main biola, piano, dan berendam air hangat. Oke, karakter selanjutnya ada Takeshi Goda atau Giant. Tapi bukan Giant-Giant kayak supermarket yang di sini ya. Bercanda deng, lanjut lagi. Nah, Giant ini adalah sebagai pengganggu nih di film Doraemon ini. Dia itu memiliki badan yang besar dan kuat. Selain itu, dia juga pemarah. Dan satu lagi nih, dia itu suka bernyanyi walaupun suaranya mengerikan. Mungkin kalau dia nyanyi bisa ngerusak barang-barang kali ya. Karakter selanjutnya ada Tsuneo. Tsuneo ini digambarkan karakternya itu wajahnya seperti rubah gitu loh. Jahat banget juga sih ya yang bikinin Tsuneo ini. Tapi walaupun begitu, Tsuneo ini berasal dari keluarga yang kaya raya loh. Dia sering banget tuh memamerkan kekayaannya. Dia juga sering bermain bersama Giant dan sering dipaksa Giant untuk mengganggu Nobita. Nah, untuk karakter yang terakhir ada Dekisugi. Dekisugi ini adalah seorang anak laki-laki, teman dari Shizuka, Nobita, Giant, dan Tsuneo. Dia itu pintar dan cukup populer di sekolahnya. Nah, itu tuh tadi cerita singkat tentang karakter-karakter yang ada di film Doraemon. Nah, sejarah singkatnya, cerita Doraemon ini dikarang oleh Fujiko Fujio pada 1 Juni 1969. Dan pertama kali diterbitkan pada Desember 1969 di 6 majalah yang berbeda. Dan selain itu, film Doraemon ini juga ada komiknya loh, yang memiliki penjualan lebih dari 100 juta kopi. Kalian bisa bayangin dong. Dan untuk genre film Doraemon ini, dia itu lebih kayak komedi dan petualangan. Jadi seru tuh buat anak-anak tonton. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya aja ya. Jadi awal mulanya tuh menceritakan tentang anak laki-laki kelas 5 SD yang bernama Nobita. Dan kalian tahu dong, tadi kan udah dijelasin tuh, selain bodoh, malas, ya pokoknya komplit lah minus-minusnya. Nah, pada saat itulah cicit Nobita yang bernama Sewasi ini karena ingin membantu Nobita untuk menyelamatkan masa depannya, dia mengirimkan tuh Doraemon dari abad ke-22 untuk kembali ke masa kehidupan Nobita. Nah, apa sih fungsi Doraemon dikirim oleh cicitnya Nobita ini? Nah, Doraemon ini memiliki kantong ajaib yang berisi alat-alat ajaib di masa depan untuk membantu Nobita. Karena sering kali Nobita membuat masalah, dia sering tuh meminta bantuan Doraemon dengan cara memaksa atau merengek-rengek. Ya mungkin kalau kalian minta uang ke mama kalian kali ya, seperti itu kali ya. Nah, karena Doraemon ini kan tujuannya untuk membantu Nobita ya. Jadi, dia itu mengeluarkan alat-alatnya untuk membantu Nobita menyelesaikan masalah. Tapi Nobita tuh ya, namanya juga anak-anak, karena nggak tahu diri nih ya. Dia tuh
apa namanya, nggak cuma sekadar untuk menyelesaikan masalah, tapi kadang juga untuk membalas dendam dan untuk sekadar pamer ke teman-temannya. Ya wajar lah anak-anak. Tapi nggak cuma anak-anak sih ya, kadang orang dewasa juga suka pamer kok. Pamer bojo maksudnya. Sobat Ambiar nih pasti langsung deh. Udah ya, lanjut kita ke ceritanya. Jadi sebenarnya si Nobita ini ada nih gadis yang dia sukain yang bernama Shizuka. Tapi Shizuka itu sering terlihat bersama Dekisugi. Nah, Shizuka dan Dekisugi ini adalah murid pintar dan populer di sekolahnya. Jadi itu kenapa mereka sering terlihat bersama nih. Tapi jangan salah, sebenarnya Nobita juga cukup populer loh di sekolahnya. Populernya tapi karena sering dimarahin guru. Nah, karena Nobita ini sering lihat Shizuka dengan Dekisugi bersama-sama, Nobita cemburu nih. Dan dia meminta bantuan Doraemon untuk memisahkan Dekisugi dan Shizuka. Tapi walaupun begitu, Dekisugi nggak pernah loh balas dendam ataupun menyimpan dendam kepada Nobita. Jadi Dekisugi itu emang baiknya bener-beneran loh, tulus ya dia. Nobita nih. Nah, kalau ngomongin Doraemon, kalian pasti nggak asing dong tentang alat-alat ajaib yang ada di kantongnya. Apa aja sih? Yang pertama yang cukup familiar itu adalah baling-baling bambu. Kalian pasti pada tahu dong baling-baling bambu Doraemon itu seperti apa. Jadi dia itu alat ajaib ya berbentuk seperti baling-baling, ditempel di atas kepala gitu. Nah, pakai alat itu kalian bisa terbang tuh kemana aja. Jadi nggak perlu repot-repot jalan kaki lagi. Dipikir-pikir enak juga ya pakai baling-baling bambu, jadi nggak perlu pakai kendaraan dan mengurangi polusi. Nah, yang kedua selanjutnya ada pintu kemana saja. Itu juga cukup familiar kan? Nah, pintu kemana saja ini bisa kalian pakai kalau kalian ingin ke suatu tempat ya. Untuk menghemat waktu juga. Jadi tinggal buka pintu, tutup pintu, kalian keluar langsung deh ke tempat yang kalian tuju. Simpel banget kan? Instan, kayak mie. Nah, yang selanjutnya ada mesin waktu. Mesin waktu ini digunakan untuk kalian menjelajahi waktu ke zaman apapun. Mau zaman perang juga boleh, atau zaman-zaman kalian mau dilahirin juga boleh tuh. Jadi kalian bisa kembali tuh, mau ke zaman perang, zaman purba, atau zaman mesra-mesranya sama mantan ya. Move on. Lanjut ya kita ke alat selanjutnya, yaitu selimut waktu. Nah, alat Doraemon yang satu ini bisa mengubah usia benda nih yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kalian punya TV yang udah lawas atau radio yang udah lawas, bisa nih kayak seperti baru lagi. Fungsinya juga sama aja seperti baru lagi. Nah, alat Doraemon familiar yang terakhir ada senter pengecil. Senter pengecil ini fungsinya untuk kalau misalnya kalian mau pindahan ya, kan kalian perlu tuh bawa barang-barang yang berat dan banyak gitu kan. Nah, bisa nih digunakan senter pengecil untuk mengecilkan suatu barang atau mengecilkan orang juga bisa kok. Tapi berabe juga ya kalau sampai di tangan yang salah. Oke, tapi ada satu lagi nih, satu alat Doraemon yang kelupaan ya, yaitu kebohongan menjadi nyata. Nah, alat ini berbentuk seperti paruh burung. Jadi apapun yang kalian bicarakan atau apapun yang kalian ucapkan bisa menjadi kenyataan nih. Kayak misalnya, saya pengen dunia ini corona hilang, polusi hilang, atau saya pengen cantik, mungkin bisa kali ya. Oke, next kita bahas adalah sesuatu yang belum banyak orang tahu nih, yaitu 3 misteri tentang Doraemon. Apa aja? Langsung aja yuk. Yang pertama adalah sebenarnya Doraemon itu nggak memiliki nama loh. Karena emang Doraemon ini kan sebenarnya robot. Dia itu tidak punya nama, tapi dia punya kode produksi, yaitu MS903. Nah, kan karena makanan kesukaannya kan dorayaki nih. Kalian tahu dong kalau dorayaki itu kan bentuknya bulat. Itu mewakilkan bentuk Doraemon juga nih, yang bulat. Itu kenapa nama Dora itu diambil dari kata dorayaki. Dan Emon sendiri adalah sebutan untuk anak laki-laki dalam bahasa Jepang kuno. Nah, kalau digabungkan jadi Doraemon.
Oke, misteri yang selanjutnya yaitu Doraemon memiliki adik yang bernama Dorami. Nah, Doraemon dan Dorami ini berasal dari mesin yang sama. Namun bedanya Doraemon itu diproduksi 2 tahun lebih awal. Itu kenapa Doraemon dan Dorami disebut kakak adik. Nah, untuk misteri yang terakhir ini, coba deh kalian perhatiin Doraemon. Dia itu nggak punya telinga kan? Dipikir-pikir, aku pikir sih ya, Doraemon itu emang diciptakan tidak memiliki telinga. Tapi padahal sebenarnya itu ada ceritanya loh. Cukup seru, cukup lucu, dan cukup menyedihkan sih ya. Jadi sebenarnya Doraemon itu dulunya berwarna kuning seperti Dorami dan memiliki telinga. Tapi pada suatu hari telinganya itu digigit atau dimakan oleh robot tikus. Kalian bisa bayangin gak sih? Nah, Doraemon yang menyadari telinganya digigit oleh tikus, dia langsung nangis histeris nih. Kasian tapi lucu ya. Jadi karena keseringan menangis, tubuhnya berubah nih, yang tadinya warna kuning seperti Dorami berubah menjadi warna biru. Dan selain itu, kalau kalian denger nih suara Doraemon kan agak serak-serak gitu ya. Itu akibat dari kebanyakan menangis. Kasian ya. Nah, tadi kan udah diceritain cerita tentang Doraemon dan sejarahnya. Dari situ ada hal positif yang bisa kita ambil loh. Yang pertama adalah tentang persahabatan antara Doraemon dan Nobita. Kalau kalian lihat, Doraemon itu setia banget nih sama Nobita. Apapun masalahnya, pasti Doraemon siap untuk membantu. Yang kedua, film Doraemon ini juga mencerminkan tentang budaya Jepang loh, yaitu tentang seperti salam. Kalau salam dalam Jepang kan harus menunduk gini ya. Nah, di film Doraemon menggambarkan seperti itu. Selain itu juga makan menggunakan sumpit dan makanan kesukaan Doraemon yaitu dorayaki yang berasal dari Jepang. Nah, yang ketiga, di film ini juga mengajarkan kedisiplinan untuk anak-anak loh. Jadi, jangan seperti Nobita ya yang suka terlambat datang ke sekolah dan juga pemalas. Nah, hal positif terakhir yang bisa kita ambil dari film Doraemon ini yaitu adalah Nobita kan suka bermimpi tuh tentang hal-hal yang besar. Jadi, sebenarnya di dunia ini itu nggak ada kok yang nggak mungkin asal kalian mau berusaha. Oke, cukup sekian nih ya cerita singkat dan sejarah tentang manga Jepang yaitu Doraemon. Untuk anak-anak cocok banget nih nonton Doraemon karena banyak hal positif yang bisa diambil. Dan untuk kalian biar gak ketinggalan informasi-informasi menarik tentang Jepang, jangan lupa ya klik tombol lonceng biar selalu update. Dan juga jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sayonara.